ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik dalam ibadah minggu hari ini di Minggu Rogate, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Jemaat yang terkasih, ini merupakan kesempatan yang kedua yang diberikan kepada kami untuk melayani di gereja kita ini, di GKP Depok. Saya pendeta Hapusan Hutapea, istri saya Bu Radet Orang. Tuhan karuniakan di tengah rumah tangga kami seorang anak perempuan namanya Yohana Berhutapea, masih 7 tahun. Baru kemarin tanggal 21 itu dia ulang tahun, usia 7 tahun ya, kelas 1 SD. Berdekatan dengan ulang tahun Inang Penutua Berhutagalung juga ya. Di sini juga saya lihat ada beberapa warga Jemaat yang juga berulang tahun. Kami melayani sebagai pendeta GKP Jaya 4, yaitu GKP Pulomas dan GKP Jatinegara. Tepatnya GKP yang hari ini dikunjungi oleh nama pendeta kita dengan seksi pria, yaitu Gereja GKP Jatinegara. Jadi sungguh sukacita kita boleh beribadah bersama di tempat ini, memuliakan nama Tuhan yang sungguh kudus, yang sungguh agung. Dan itulah tujuan kita beribadah hari ini, datang beribadah ke gereja untuk memuliakan nama yang kudus. Bertepatan dengan nama minggu kita Rogate, yang artinya apa tadi mengenang? Berdoa ya. Rogate artinya berdoa. Ada di sini yang punya nama Rogate? Atau mungkin kenalan namanya Rogate? Rogate artinya berdoa. Sungguh begitu pentingnya yang berdoa itu. Hidup tanpa doa ibarat makanan yang hambar ya. Makanan yang dimasak itu tanpa garam, hambar. Kehidupan ini akan terasa hampa kalau kita tidak berdoa. Luther pernah mengatakan, Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang yang percaya. Maka dengan demikian orang yang tidak berdoa, maka dia sebenarnya imannya tidak bertumbuh, tidak bernafas dia, tidak hidup dia. Jadi kita semua adalah orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen yang datang beribadah di tempat ini tentu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, terima berkat Tuhan, dan juga untuk melipat tangan dan berdoa. Sering kita melipat tangan seperti ini kalau kita perhatikan jemaat Tuhan. Ketika tangan dilipat, posisi jempolnya kemana? Terlibat juga ya,
menggambarkan seperti seolah salib ya kan? Jempol itu ada yang bentuk jempolnya lain dibuat cara berdoa? Tentu tidak ya. Biasanya seperti itu. Begitu berharganya, begitu berartinya, bermaknanya doa itu dalam hidup kita. Mengapa kita berdoa melipat tangan? Kenapa tidak angkat tangan saja? Jadi itu merupakan suatu sejarah di tengah-tengah tradisi gereja mula-mula saat itu. Mereka bandingkan dengan keberadaan seorang prajurit. Ketika dia ingin berjumpa dengan kaisar, berjumpa dengan raja, dia harus menundukkan kepala dan melipat tangannya. Boleh kita nonton nanti film-film kolosal, film-film kerajaan, ketika ada rakyat atau prajurit berjumpa dengan tuannya, berjumpa dengan raja, dia harus tunduk. Dia harus melipat tangannya. Kalau manusia di tengah dunia ini, di zaman dulu ya, harus melipat tangan, tunduk kepala, berjumpa dengan raja di tengah dunia, yaitu manusia. Lebih lagi lah kita berjumpa, berbicara dengan raja di atas segala raja. Untuk itulah kita melipat tangan kita, menundukkan kepala, dan berdoa. Itulah salah satu dasarnya. Kenapa kita berdoa melipat tangan? Sebagai tanda penghormatan kita kepada Allah yang mendengarkan segala permohonan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hari ini penuh dengan sukacita ya. Walaupun di luar sana agak-agak dingin, mendung ya gitu ya, tapi hati penuh dengan sukacita. Karena banyak orang dia bersukacita kalau ada sesuatu dalam dirinya. Memang itu merupakan hal yang wajar ya. Tapi jangan pula hanya karena sesuatu itu kita membuat baru kita bersukacita. Seperti ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang pria yang biasanya dia pulang dari tempat pekerjaan di kota Jakarta harus melewati jalan yang penuh dengan macet. Yang namanya macet membuat dia sering menggerutu, wajah yang cemberut, hati yang tidak tentram, melewati jalan yang macet. Kemudian tiba di rumah, ketemu sama anak-anak, ketemu sama istri. Kebetulan belum masak istrinya. Bertambahlah rasa kesalnya ya. Melewati jalan yang macet, tiba di rumah tidak ada kopi, tidak ada makanan. Tambahlah rasa kesalnya. Mau ke warung, dompet sudah menipis. Mau apa lagi? Tapi suatu ketika katanya dia pulang dari tempat pekerjaan, sama juga melewati jalan yang macet. Bahkan ban sepeda motornya pun pecah. Lalu dia harus pergi ke tambal ban, namun dia tidak merasa kesal walaupun macet dan ban motor sudah pecah. Tiba di rumah, istri juga tidak masak, tidak kesal. Ada apa? Kebetulan awal bulan, baru gajian, ya kan? Dia langsung ajak istrinya, ayo kita makan ke rumah makan. Tidak apa-apa kalau maaf sehari ini, karena dompetnya masih tebal. Banyak orang jemaat Tuhan seperti itu kan? Kalau ada berkat, baru dia bersuka cita. Di gereja juga sering tampak seperti itu. Jadi ketika beribadah seperti ini langsung kelihatan wajah-wajah jemaat yang bersuka cita, wajah-wajah yang penuh dengan pergumulan. Di sini saya lihat banyak yang senyum, ada juga yang agak tertunduk. Saya yakin yang senyum semakin tersenyumlah, semakin bersuka cita. Kalaupun ada yang punya pergumulan, permasalahan, jangan takut, Tuhan selalu menyertai kehidupan selalu, akan memulihkan. Tadi di ruangan kita saya dengarkan kabar Amang Tobing Inang itu kurus hotang ya Nang ya, kurus hotang Tenang ya, baru sakit, baru menjalani tindakan medis, sekarang sudah semakin pulih Nang ya, ya semakin pulih. Yang lain juga seperti itu, diberkati Tuhan lah, diberikanlah kesembuhan. Apalagi yang berulang tahun pernikahan, apakah hadir di sini orangnya? Hadirkah orang yang ulang tahun pernikahan? Adakah hari ini? Tidak ya? Ada? Silakan katakan ada orangnya? Tidak ya? Ulang tahun pernikahan? Tidak ada? Mungkin lagi Jatinegara mungkin ya juga. Atau merayakan ulang tahun juga mungkin. Dan yang ulang tahun juga. Selamat ulang tahun namanya ya. Yang berulang tahun diberikan Tuhan lah kesehatan dan sukacita. Dalam semua itu tentu kita seharusnya tidak lupa untuk berdoa. Dalam suka maupun duka tetaplah berdoa. Terlebih hari Minggu ini, Minggu Rogate, dituntut untuk merenungkan bagaimana kita memanjatkan doa kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Kristus, kalau tadi saudara sebelum datang ke gereja, tentunya mayoritas sudah berdoa ya. Apa isi doa saudara? Siapa yang saudara doakan? Atau mungkin besok ketika akan berangkat ke tempat kerja, apa isi doa saudara sekalian? Tentu kepada Tuhan doanya sampaikan, dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan berkati aku, berikan aku ini dan ini. Tapi kebanyakan orang berdoa mendoakan dirinya sendiri, mendoakan apa yang ia mohonkan kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama itu bagaimana maksudnya? Kesejahteraan saya dan saudara. Semua orang bisa berbahagia dengan doa. Kita merenungkan firman Tuhan tentang kisah bangsa Israel dikala mereka ditawan oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Tentu mereka menderita di sana. Maka mereka terbuang karena dosa-dosanya. Karena mereka menyembah ilah-ilah lain, mengandalkan kuat kuasa dunia ini, kuat kuasa bangsa-bangsa lain, percaya kepada penenung, ahli nuzul, ahli-ahli sihir, bangsa-bangsa lain. Kepadanya lah mereka mengandalkan segala harapan mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkan Babel melawan bangsa pilihan Tuhan itu. Selama 70 tahun tidak tanggung-tanggung. Namun seorang nabi palsu, Nabi Hananya mengatakan itu tidak sampai segitu lamanya, paling hanya 2 tahun. Lalu setelah itu Israel akan pulang ke Yerusalem. Itulah nubuatan nabi palsu itu. Namun Nabi Yeremia menyampaikan sebagaimana dikatakan firman Tuhan, 70 tahun mereka akan terbuang ke Babel, di mana Tuhan akan memurnikan mereka di Babel, agar mereka sadar bahwa mereka adalah bangsa yang telah menjauh dari Tuhan. Apakah Tuhan sudah benci kepada umatnya? Apakah itu merupakan akhir dari segalanya? Tentu tidak. Tuhan punya rencana. Itulah yang ingin kita renungkan lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah berdoa dan bekerja. Ora et labora. Sering ini dimaknai cara terbalik, bekerja sambil berdoa. Sebenarnya berdoa dan bekerja, bukan bekerja dulu baru berdoa. Kadang ada orang salah memahami, begitu bangun tidur langsung masak, berangkat kerja, ya kan? Nggak berdoa dulu. Yang benar adalah begitu Tuhan berikan kesempatan untuk bangun dari tempat tidur, berdoalah, syukuri apa yang Tuhan berikan, lalu beraktivitas dan doakan apa yang telah saudara kerjakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang memahami doa itu seperti mantra, seperti simsalabim. Sekarang diminta langsung diterima hari itu juga. Padahal tidak seperti itu ya. Kalau ada orang memahami seperti itu, sering dia jadi kecewa. Diminta sekarang gak langsung diterima, banyak orang jadi kecewa dengan Tuhan. Dia mungkin akan putus asa dan mengatakan Tuhan tidak baik. Ada juga orang yang menganggap bahwa doa itu hanya sebagai pelengkap penderita, hanya sebagai selingan. Yang paling penting adalah bekerja dan bekerja. Kalau sudah bekerja, ya kalaupun ada waktu berdoa, ya silakan. Kalau nggak ada, nggak jadi masalah. Ada orang seperti itu juga, menganggap bahwa doa itu nomor sekian dalam hidup. Tapi yang benar adalah ketika kita berdoa dan bekerja. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel dikala mereka dibuang ke Babel, bukan berarti mereka harus tidak bekerja apa-apa di sana. Bukan berarti mereka berpangku tangan di Babel. Namun firman Tuhan kepada bangsa itu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan
Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Berdoa bagi kota di mana mereka ditawan. Bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota di mana mereka tertawan. Jadi bukan menggerutu di sana, bukan menyesali keadaan mereka, namun mendoakan keberadaan mereka. Sekalipun mereka tertawan, namun Tuhan selalu menyertai mereka, bahkan menjadikan mereka jadi seorang berkat dimanapun mereka berada. Bersyukurlah jemaat Tuhan ketika hari ini kita boleh tinggal di kota Depok ini. Kita tinggal di sini. Mari kita doakan kota ini jadi kota yang Tuhan berkati. Pemerintahnya juga seperti itu. Pemerintahan yang Tuhan berkati. Bahkan sering kita mendengarkan doa syafaat, mendoakan dari tingkat terendah hingga tingkat yang tertinggi, dari RT RW sampai ke pemimpin tertinggi di tengah-tengah negara kita. Memang itu tugas kita, mendoakan mereka. Jangan pula seperti seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia bekerja di sebuah perusahaan hanya ingin mengharapkan gaji, tapi dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan setulus hati. Ada seperti itu. Bekerja tapi tidak dengan setulus hati. Bahkan dia tidak mendoakan tempat di mana dia bekerja. Ini juga merupakan tugas bagi kita, mendoakan tempat di mana saudara berada. Di mana engkau bekerja, doakanlah. Jemaat Tuhan, tentu ini dikatakan di sini mendoakan kota di mana engkau berjuang, mengajarkan bangsa itu supaya bersandar hanya kepada Tuhan saja, bahwa lewat doa ada hal-hal yang tak dapat mereka lakukan, namun Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan bangsa ini. Ada suatu kuasa doa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh berdoa. Doa adalah segalanya bagi bangsa ini. Tentu kalau dikatakan berdoa untuk kesejahteraan bersama, mendoakan kota itu supaya sejahtera. Dalam kehidupan kita perlu merenungkan bagaimana caranya supaya kehidupan kita juga sejahtera. Kehidupannya bagaimana? Kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana supaya suami istri itu tetap rukun? Anak-anaknya juga dapat diarahkan dengan baik. Doakanlah mereka. Jangan sampai keberadaan rumah tangga itu tidak terarah, tidak tentram, tidak sejahtera. Karena ada satu hal yang kita lupakan, yaitu lupa mendoakannya. Kadang orang sibuk dengan beragam pekerjaan sehari-hari, mengerjakan pekerjaan dari pagi sampai malam, hanya untuk meraih rezeki, meraih upah. Tapi dia melupakan ada kebahagiaan yang tak dapat dibeli dengan uang. Dan semua itu dapat tercapai ketika kita mendoakan rumah tangga kita. Apalah artinya jemaat Tuhan jika saudara mengerjakan segala pekerjaan, kau beroleh upah yang tinggi, tapi anak-anakmu, suami istri jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak mau saling mendoakan. Apakah sekarang ini sudah semua orang tua selalu dengan setia mendoakan anak-anaknya? Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Apakah anak-anak juga ingat untuk mendoakan orang tuanya? Kesejahteraan kita bersama perlu kita doakan. Bagaimana supaya hidup dalam ketentraman, tenang, penuh dengan kebahagiaan. Kalau kota itu sejahtera, maka engkau juga sejahtera. Itu firman Tuhan kepada bangsa ini. Kalau rumah tangga kita sejahtera, bahagia, penuh dengan kasih, oleh karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, maka kita juga penuh dengan rasa damai dan sukacita. Inilah yang pertama kita lakukan. Tetap berdoa dan juga bekerja. Doakan apa yang hendak kau kerjakan dan kerjakan apa yang telah engkau doakan. Serahkan semuanya kepada Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa dan permohonan. Yang kedua, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Memang kita manusia ini jemaat Tuhan
memiliki 1001 rancangan, punya perencanaan. Hari ini mau kemana? Mau makan apa? Besok mau kemana? Mau mengerjakan apa? Tapi adakah di antara kita yang sanggup menambahkan sehasta saja dalam jalan kehidupan kita? Oleh karena rancangan kita, oleh karena kekhawatiran kita, tak satu pun. Manusia berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ada orang berencana minggu depan dia mau berangkat ke luar negeri contohnya, mengerjakan ini dan ini. Tapi karena Tuhan tidak berkehendak, makanya firman Tuhan berkata dalam Yakobus, jika engkau ingin melakukan satu hal, katakanlah, jika Tuhan menghendaki. Jangan mendahului Tuhan dalam segala hal, namun serahkan semuanya kepada Tuhan yang mempunyai rancangan yang terbaik bagi kita selaku umat kepunyaan-Nya. Firman Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan sukacita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, rancangan yang terbaik demi kebaikan kita untuk hari ini, esok, lusa, dan sampai selamanya. Tuhan sudah rancangkan. Namun kita manusia sering khawatir akan hidup ini, merasa bahwa dengan kekhawatiran itu kita dapat menambahkan sehasta saja dalam kehidupan kita. Padahal tidak. Rancangan Tuhan lebih dari segala-galanya. Firman Tuhan berkata kepada bangsa itu bahwa Dia mengetahui rancangan-rancangan yang Ia pikirkan tentang kita. Sama seperti orang tua selalu memikir-pikirkan dan merancangkan apa yang terbaik bagi anaknya. Mau jadi apa nanti ini? Mau sekolah kemana nanti ini kira-kira? Orang tua pasti tahu dan punya rancangan yang jauh ke depan. Walau kadang-kala anak-anak itu ngeyel dan merontak kepada orang tuanya, mengatakan, kok jadi bapak mama yang lebih tahu? Kan saya lebih tahu masa depan saya. Walau sebenarnya memang orang tua juga tahu yang tepat bagi anaknya. Lebih daripada itulah Tuhan. Kadang kita meminta sesuatu, maunya inilah berikan Tuhan sama aku, berikan ini kepada aku. Tuhan tidak berikan, kita mungkin merontak, berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tidak maha pengasih. Padahal Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin pernah kita dengarkan kisah tentang penumpang pesawat yang hendak berangkat ke sebuah kota, dan dia telat berangkat karena sesuatu hal, akhirnya tiketnya hangus. Dia menggerutu, marah kepada maskapai penerbangan, kepada orang-orang yang di sana karena dia ditinggalkan. Ya. Tapi lama kemudian ada berita pesawat itu mengalami kecelakaan. Lalu apakah orang yang tadi kesal itu apa yang harus dia lakukan? Tentu dia akan merasa, terima kasih Tuhan, Engkau ternyata meluputkan aku dari itu, walaupun dia bersedih dengan situasi itu. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita jemaat Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Yakinkah jemaat Tuhan kita berkumpul di sini? Mana paling baik? Mana paling tepat? Rancangan Tuhan kah atau rancangan saudara? Beranikah menerima rancangan Tuhan itu atau memaksakan rancangan kita? Paulus pernah berdoa ketika dia mengalami duri dalam dagingnya. Ada sebuah pergumulan, penyakit dalam tubuhnya. Tuhan angkat lain, ambilin dariku. Sampai 3 kali. Nanti Tuhan berkata kepadanya, tidak, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Apakah oleh karena penyakit itu Paulus meninggal dunia? Tidak. Usia 60 tahun Paulus meninggal karena martir.
bukan karena penyakit. Di tengah situasi yang pahit, Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidupnya. Oleh karena itu, seperti bangsa Yehuda, mari kita imani bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Kalau sekarang kita merasa sepertinya itu kurang baik bagi kita, besok atau lusa kita akan sadar ternyata yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi kita. Amin. Yang ketiga, jemaat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di sini. Tuhan mendengarkan doa. Adakah di antara saudara yang hingga sekarang sudah lama berdoa, meminta sesuatu dalam hidupnya, namun belum Tuhan berikan yang kau impikan itu? Adakah Abang Ina? Sudah sekian tahun, belasan tahun, misalnya dalam kehidupan rumah tangga, ya, belum memiliki keturunan. Mungkin, atau mungkin karena masalah sakit penyakit, sudah berobat ke sana kemari, belum sembuh. Atau mungkin juga masalah pekerjaan, atau mungkin masalah rumah tangga, ya, masalah-masalah dari kehidupanmu yang hingga sekarang ini yang kau harapkan itu belum terwujud. Apakah engkau sudah berhenti berdoa? Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoalah dan tetaplah berdoa. Firman Tuhan berkata kepada bangsa itu, apa janji Tuhan? Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Aku akan memulihkan keadaanmu, mengumpulkan kamu, membawa mereka kembali ke Yerusalem. Kalau mereka datang, kalau mereka berseru, kalau mereka mencari Tuhan, maka Dia akan menjawab doa mereka. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudahkah saudara meminta dengan sungguh-sungguh? Sudahkah saudara mencari dengan sungguh-sungguh? Sudahkah saudara mengetuk pintu hati Tuhan dengan sepenuh hatimu? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berdoalah dan berdoa sampai Tuhan menjawab doamu itu. Kita boleh ingat kisah Yakub dikala dia berurat dengan malaikat, dengan Allah dalam kitab Perjanjian Lama. Dikatakan, sebelum engkau memberkatiku, aku tidak akan melepas kamu. Katakan dalam doamu, ya Tuhan, aku yakin engkau sanggup memberikan yang terbaik dan tepat bagiku. Sebelum engkau berikan yang kuharapkan seperti rancanganmu, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Dan sampai selamanya, aku akan tetap berdoa hanya bagimu. Jemaat Tuhan, itulah pentingnya doa. Bahkan juga sebenarnya doa kita yang tak terucapkan, kadang kita sungkan atau bahkan mungkin tak sanggup lagi mengucapkan permohonan kita dalam doa karena beratnya pergumulan. Seolah doa itu menyangkut di kerongkongan ini. Kita mungkin hanya berkata, Tuhan, sakit. Begitu pahit yang kurasa, sehingga tak sanggup lagi meneruskan kata-kata. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 6. Roh berdoa bagi kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu. Tuhan tahu apa yang kita mau. Yang penting kita sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Pasti dalam waktu yang tepat dan terbaik Tuhan akan jawab permohonan kita. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Seorang yang bernama Agustinus. Awalnya dia adalah seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Kristen.
Tapi dia bukan seorang anak yang baik. Dia bertumbuh menjadi anak yang nakal, yang jahat, yang jauh dari Tuhan. Sekalipun orang tuanya sangat dekat dengan Tuhan. Itulah pergumulan orang tuanya, melihat anaknya yang jauh dari Tuhan itu. Namun ibunya Monica selalu membawa dalam doanya anaknya ini. Monica mendoakan agar Agustinus, Tuhan sentuh hatinya agar dia bertobat. Tak berapa lama dia berdoa menginap? 17 tahun. 17 tahun dia mendoakan Agustinus. Monica tak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Hingga suatu ketika, dikala Agustinus pulang dari luar, datang ke rumahnya, dilihat ibunya sedang berlutut berdoa di kamarnya. Dibuka pintunya, dilihat ibunya ini dalam doanya, yang mendengarkan ibunya menyebut nama Agustinus di dalam doa ibunya. Tuhan, ubahlah anakku. Mendengarkan doa itu, hati Agustinus tersentuh. Ia dikatakan Roh Kudus. Sejak saat itu dia bertobat, percaya pada Yesus, berserah kepada Yesus dengan segenap hati. Hari ini mungkin saudara mengalami seperti Monica, 17 tahun, belasan tahun, bertahun-tahun mendoakan hal yang sama, namun tak kunjung engkau terima. Jangan pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Seperti Monica, dia tidak hanya mendoakan dirinya, dia mendoakan anaknya, karena dia tahu kalau anaknya bahagia, dia juga bahagia. Dunia ini juga butuh damai sejahtera. Mari doakan dirimu, doakan anak istrimu, doakan orang-orang di sekitarmu, agar semua juga beroleh sukacita dan damai sejahtera. Itulah tuntunanmu lewat firman Tuhan hari ini, agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan saja dalam doa dan permohonan, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan mendengarkan doa kita. Bahkan dikatakan dalam perikop ini, Ia akan kembali membawa bangsa itu ke kota Yerusalem, memulihkan mereka jika mereka sungguh-sungguh mencari Allah dengan segenap hati. Di minggu Rogate jemaat Tuhan, mari kita tentu seterusnya juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dengan segenap hati dan pikiran. Seperti episode tadi, percayalah pada Tuhan Yesus, maka engkau dan seluruh keluargamu akan beroleh keselamatan. Berdoalah, bertekunlah dalam doa. Doa didengar oleh Allah. Doakanlah semua orang agar beroleh damai sejahtera dan sukacita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk berharap, dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kiranya di minggu Rogate ini kita dituntun dan selalu diingatkan dan dimampukan untuk berdoa dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di minggu Rogate ini, Engkau Allah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami, memberikan apa yang terbaik bagi kami, seperti yang Kau rancangkan. Sekalipun Tuhan, oleh karena pergumulan, kami merasa sesak, tidak nyaman, tertekan, namun Engkau hadir, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memulihkan keadaan kami, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami, kasihani seluruh umat-Mu, agar mereka yang bergumul hingga saat ini dengan doa-doa mereka yang belum terjawab, dalam doa yang tak terucapkan, kiranya Engkau mendengarkannya. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu yang sakit, berikan kesembuhan, yang berkumpul Tuhan berikan kekuatan, semangat, dan penghiburan. Yang belum memperoleh keturunan,
berkati rumah tangganya. Berikan anak kepada mereka yang merindukannya. Bagi mereka yang belum bekerja, kasihan ya Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang belum menemukan jodoh, berikan pasangan hidup yang tepat. Bagi setiap orang yang merindukan beragam hal dalam hidupnya, Engkaulah Tuhan yang menjawab doa dan permohonannya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan gereja-Mu di Gabe Depok ini, agar selalu bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam segala perjalanan penata layanannya. Biarlah mereka selalu bersuka cita, mengemban dan melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, menjadi garam dan terang dunia lewat pelayanan, lewat persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta dan keluarga, majelis jemaat dan semua jemaat dalam kuasa perlindungan kasih Tuhan. Kami juga ya Tuhan mendoakan umat-Mu yang bersyukur di tengah-tengah kehidupannya. Mereka yang Tuhan karuniakan anak, biarlah Engkau berikan berkat kepada mereka, dan juga anak tersebut bertumbuh dalam kasih setia perlindungan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, buat mereka yang berulang tahun, berikan sukacita dan sejahtera. Dalam ulang tahun pernikahan Bapak Jonathan Kristianto selain Ibu Ernie Magdalena Burhutapia, berkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan juga ya Tuhan, buat para warga jemaat yang berulang tahun, Laura Gracia Purba, Kartika Ayu Panggabean, Tiara Victoria Semorangkir, Meilana Siahaan, Helpin Emmanuel Bawa Hubas Nenggulan, dan Inang Penatua Mercy Rosmauli Purutagal. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga hari-hari mereka adalah hari-hari yang bahagia untuk mensyukuri berkat Tuhan, hari-hari untuk memuliakan nama Tuhan yang kudus. Dan juga ya Tuhan, Inang Tobing Burjohotan, semakin pulihkan beliau, berikan kesehatan yang sempurna. Biarlah ya Tuhan, persekutuan kami hari ini persekutuan yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika pulang dari gereja ini, kami semakin dikuatkan dan dituntun lewat firman yang kami dengarkan, agar selalu bertekun di dalam doa dan mendoakan semua orang demi kesejahteraan bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang Maha Kuasa, dalam Kristus Yesus yang telah mengampuni dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 116 ayat 1 dan 5.